Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustial Dani dengan NIM 230404 5000028 dari jurusan Psikologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Apa sih model-model pembelajaran itu? Model-model pembelajaran adalah kerangka konsep yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisir pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Model-model ini membantu guru dalam merencanakan pelaksanaan dan mengevaluasi proses belajar yang lebih baik. Berikut ini penjelasan mengenai berbagai model-model pembelajaran yang umum digunakan. Model-model pembelajaran yang biasa digunakan yaitu model pembelajaran tradisional, yang kedua model pembelajaran komparatif, yang ketiga model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yang keempat model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning, yang kelima model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang keenam yaitu model pembelajaran blended atau blended learning. Baik, pada materi yang pertama yaitu model pembelajaran tradisional. Model pembelajaran tradisional adalah pendekatan di mana guru berperan sebagai sumber utama informasi dan siswa berperan sebagai penerima informasi. Secara pasif, metode ceramah adalah metode yang paling umum digunakan pada model pembelajaran ini. Ciri-ciri pada model pembelajaran tradisional yaitu guru sebagai sumber utama informasi, siswa pasif dan lebih banyak. Penilaian biasanya berupa tes tertulis. Kelebihan model pembelajaran tradisional. Yang pertama, efektif untuk mencapai materi dalam jumlah besar. Yang kedua, mudah diimplementasikan dan diatur. Kekurangannya yaitu kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan tidak mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Di materi kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Pendekatan yang melibatkan siswa belajar dalam bekerja sama kelompok kecil maupun kelompok besar untuk mencapai tujuan bersama. Setiap kelompok memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Mereka saling membantu dalam memahami materi. Ciri-ciri dalam model pembelajaran kooperatif yaitu siswa bekerja dalam kelompok. Tugas-tugas diberikan untuk diselesaikan bersama. Penilaian biasanya bersifat individu atau kelompok. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. Yang kedua, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kekurangan biasa terjadi dominasi oleh siswa tertentu dalam kelompok, memerlukan waktu yang lebih untuk merencanakan dan melaksanakan. Materi yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pendekatan yang mengarahkan siswa untuk belajar melalui memecahkan masalah nyata yang kompleks. Siswa diberikan masalah yang harus diselesaikan yang mendorong mereka untuk melakukan penelitian, berdiskusi, dan berpikir kritis. Ciri-cirinya yaitu siswa diberikan masalah nyata untuk diselesaikan. Siswa melakukan penelitian dan mencari solusi. Guru berperan sebagai fasilitator. Kelebihan, mengembangkan kemampuan berpikir dan kreatif analitis. Yang kedua, melatih kemampuan memecahkan masalah. Kekurangan, memerlukan waktu yang lebih lama untuk merencanakan dan melaksanakan. Memerlukan sumber daya yang cukup dan banyak. Materi yang keempat yaitu model
model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning. Pendekatan ini di mana siswa belajar dengan cara mengajukan pertanyaan, melakukan investigasi, dan mencari jawaban atau solusi secara mandiri. Proses ini melibatkan eksplorasi dan penemuan yang mendalam terhadap topik yang dipelajari. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran inquiry yaitu siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa melakukan penelitian untuk menemukan jawaban. Guru berperan sebagai pembimbing. Kelebihannya yaitu meningkatkan keterampilan investigasi dan penemuan, membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi. Kekurangan memerlukan keterampilan penelitian siswa yang baik dari siswa. Bisa memakan waktu yang lebih lama. Yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pendekatan yang menempatkan siswa dalam situasi di mana mereka harus merancang, memecahkan, dan melaksanakan proyek yang kompleks. Proyek ini biasa memerlukan kerjasama tim, penelitian mendalam, dan presentasi hasil. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran berbasis proyek yaitu siswa mengerjakan proyek dalam waktu yang lama. Proyek melibatkan banyak aspek pelajaran. Siswa berkolaborasi dan berkomunikasi. Kelebihan mengembangkan keterampilan manajemen proyek dan kolaborasi, memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Kekurangan memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup banyak, bisa sulit untuk menilai dan secara individu. Yang keenam adalah model pembelajaran blended learning. Pendekatan dalam proses pembelajaran ini adalah menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Ini memungkinkan siswa untuk belajar berbagai materi melalui platform digital dan sebagainya melalui interaksi langsung atau tidak langsung. Ciri-cirinya yaitu menggunakan teknologi dalam proses belajar, kombinasi antar seisi kelas dan fisik dan online, fleksibel dalam waktu dan tempat belajar. Kelebihannya yaitu menggabungkan kelebihan belajar tatap muka dan online, memberi fleksibilitas bagi siswa. Kekurangannya memerlukan akses teknologi dan internet. Guru perlu terampil dalam menggunakan teknologi. Baik, itulah tadi materi tentang model-model pembelajaran yang dapat saya sampaikan.